And welcome to our new podcast dari Eagle Talks. Break? You're really amazing. Nah, itu tagline-nya sebenarnya. Kita mau pikirin tagline dari tadi bingung nih, yang lebih catchy tuh gimana. Cuman, kayaknya kita pakai tagline Breaker Limit aja deh. Ya Breaker Limit tuh udah keren banget. Udah keren banget. Itu udah apa namanya? Semua udah kecakup. Udah kecakup. Kalau misalnya nanya Breaker Limit artinya apa? Google bisa. Dulu nih. Ya, kenalin dulu. Oh, kenalan dulu. Oke. Dari gua, kita sebagai host yang biasa-biasa aja sebenarnya. Bukan. Oke. Gue Nirwan Syahputra dari Eagle. Gue di sini sebagai dari bagian divisi marketing communication. Sama gue juga dengan Agus. Gue dari Markom juga. Dan kita kali ini kedatangan orang bintang tamu. Betul. Rider Eagle yang Sangat cantik, fashionable. banyak banget. Followernya banyak. Followernya banyak banget. Gue sampai Google dari rumah. Sama. Berita-beritanya mantep. Tentang badminton. Ya emang kita atlet hari ini yang datang. Iya. Siapa lagi kalau bukan Anggia Sita. Oh, tepuk tangan dulu. Ini kita sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih udah bisa datang. Sama-sama. Selamat datang lagi ya. Selamat datang. Ini kita di episode pertama loh, langsung datangin Mbak Anggi. Waduh. Jadi Mbak Anggi dari mana nih? Dari tadi apa dari keluarga baik-baik? Yang pasti dari keluarga baik-baik. Oh iya sih. Sama dari tadi. Dari tadi, Iya. iya emang kita agak telat sih. Cuman ya udahlah, kita lanjut ke topik utama ya. Oke. Kali ini sebenarnya kalau misalkan teman-teman sempat ada yang nanya juga di YouTube komen, Eagle coba dong buat podcast. Kita sempat bingung nih. Dan hari ini kita Kecap. aktualisasiin nih. Iya. Itu tahun kemarin tuh. Cukup lama ya. Cukup lama. Dan bintang tamu pertamanya nih langsung Mbak Anggi. Ya. Mbak Anggi ini sekarang lagi sibuk apa nih? Kira-kira boleh dijelasin dikit lah ke kita. Kalau sekarang sih masih sibuk latihan aja. Ya, Udah sih itu yang buat persiapan pertandingan. tadi kan. Mbak Anggi kan sebagai atlet badminton. Iya. Ya. Ada nggak sih olahraga lain yang disenengin gitu? Olahraga ada sih banyak. Banyak. Renang, basket. Udah yang pasti itu. Gue banget tuh bang basket. Oh iya. Anaknya basket banget. Tapi emang punya passion badminton tuh dari kecil atau emang ada cabang olahraga lain gitu sih? Kalau passion dari badminton tuh dari kecil. Emang dari kecil? Iya dari kecil. Terinfluence sama siapa? Gak ada sih. Nggak ada. Waktu itu cuma nonton temen main di depan rumah. Oh gitu? Iya. Tuh unik. Udah habis itu minta sama orang tua untuk dimasukin latihan. Siapa Oke. yang di look up saat itu? Biasanya kan pasti ada tuh atlet nasional tuh siapa yang memang mungkin idola lah bisa dibilang. Kalau dulu lebih ke Wei Feng sih. Lebih lihat ke cowoknya. Oh cowok itu. Wei Feng tuh dari atlet dari mana? Cina. Cina. Dia tunggal? Ganda Ganda putra. Oke. Dari situ terinfluence buat ke Ya, badminton. Buat badminton. Berarti dari umur Umur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun masuk klub. Langsung masuk klub. Iya. Dari klub mana tuh Mbak Gia? Dulu Bina Pratama. Bina Pratama di Duren Sawit. Duren Sawit, Duren Jakarta Sawit, Timur ya. Iya, Jakarta Timur. berarti itu dimulai 5 tahun terus ya lanjut ya. Ada apa sempet berhenti sebentar karena lulusan sekolah biasanya kan kalau atlet. Enggak sih, soalnya orang tua ngedukung kan. Karena dulu tuh lucunya saya main bulu tangkis di depan rumah Heeh. sama tukang beca. Itu gimana tuh tukang beca? Abangnya dipanggil. Iya, karena nggak ada yang mau main. Oh gitu. Terus akhirnya orang tua nyuruh, ya udahlah masuk klub aja. Oh. Kalau Saya mau becain enggak Kak? oh enggak. Abangnya jadi manajernya sebentar. Oke, dari situ kan terinfluence tuh, terus masuk klub. Mulai lah ya di situ mulai serius. Ya mulai serius. Kalau nggak latihan pasti nangis. Oh. Berarti Sebegitu cintanya. spesial. Ya. Oke. Terus turnamen pertama kali itu apa? Dulu ada pertandingan Sukabumi. Cup jauh. Lumayan jauh ya dari Jakarta. Itu hadiahnya motor. Oh ya. Itu tahun berapa tuh? Kalau Dia motor gini, tahun berapa tuh? kalau tahun mungkin lupa ya. Iya, Masih iya, lupa. Tapi itu di kategori usia berapa tuh? Kan ada Masih pemula. pemula berarti. Kalau nggak salah pemula ya. Dan berhasil memboyong motor itu. Iya. Gila. Oh ya? Iya. Luar biasa. Tapi emang yang gue lihat di Google ini Mbak Anggia itu emang udah dari Platnas juga kan? Iya dari Platnas. Gue lihat dari beberapa artikel ngebahas soal milestone yang Mbak Anggia. Rata-rata kebanyakan ganda ya kalau mainnya.
Semenjak masuk pelatnas ya ganda. Ganda semua. Dan itu emang udah punya banyak prestasi sih. Dan di sini akhir-akhir ini kan kalau gue sendiri ngemantau ngeliat lagi banyak fokus di sosial media. Iya bener. Nah, di sosial media itu sebenarnya Mbak Anggia ingin nge-branding Mbak Anggia sebagai atlet badminton atau sebagai cewek yang fashionable. Karena kalau gue lihat nih pribadi nih, asik sih IG-nya. Asik. Verify lagi. Gue juga kepoin sih IG-nya. Oh gitu. Udah verify. Dan memang followersnya itu Oke lah. Atau dulu emang sempet punya ya mungkin satu circle ya sama atlet-atlet ya yang udah punya nama juga. Jadi lebih ke akhirnya ikut nongkrong, akhirnya sosial media jadi alat buat kita ngegedein nama deh. Dan akhirnya ya berhasil gitu kan. Maksudnya udah punya nama lah, maksudnya jadi bisa dikenal sama orang-orang. Sebenarnya sih dua-duanya ya. Dua-duanya. Kenapa harus satu kalau bisa dua? Betul. Wah. Kalau bisa dua, kenapa nggak tiga? Ngomongin apa sih? Oke, berarti lanjut. biasanya kalau untuk saat ini berarti pasangan kan main ganda nih ya berarti sekarang sama Putri Larasati. Putri Larasati. Putri Larasati. Kalau Putri Larasati itu ketemunya pas event-event baru ini atau emang udah lama? Soalnya kan kayaknya baru-baru ini ya. Kalau Ya, ketemunya sebenarnya malah pas saya latihan. Oh, pas latihan. Oke. Dulunya saya nggak tahu Putri Larasati. Oke. Kalau dia juga pernah masuk pelatnas ya. Karena pas saya keluar dia yang masuk. Jadi nggak ketemu. Oke. Pas pandemi saya mau latihan lagi, mau main bulu tangkis lagi. Ketemu dia di tempat latihan. Tapi dia masih jadi coach. Oh, dia coach. Tadinya dia coach. Jadinya coach. Kalau nggak salah kan dia di salah satu klub juga ya? Iya, di salah satu klub. Exis. Namanya? Iya. Ya. Exis. Ini kan bicara sekarang nih Mas Irwan ya. Balik ke milestone setelah tadi kan di awal di klub itu kan. Kemudian lanjutnya kemana tuh Mbak Gia? Dari klub kecil Bina Pratama, terus lulus SD saya masuk Jaya Raya. Oh langsung Jaya Raya? Iya langsung Jaya Raya. Jaya Raya. Dari situ mulai sering tampil. Ya di Jaya Raya SMP sampai SMA di Jaya Raya. Setelah lulus SMA saya masuk pelatnas. Oke. Pas masuk pelatnas itu Mbak Anggia udah dapet ranking di BWF nggak sih? Apa emang sebelumnya udah pernah dulu? Maksudnya emang dari situ dulu kah? Atau emang dari sebelum-sebelumnya udah punya ranking di BWF? Karena kan kemarin gue nyari di Google pun udah masuk BWF dan itu masuk ranking di 137 di women's double. Ya, kalau dulu waktu pertama kali masuk pelatnas belum ada kan. Oh, oke. Terus setelah masuk pelatnas baru ada, tapi kan beda partner. Beda partner. Iya. Kalau dulu partnernya siapa? Dulu pertama kali masuk pelatnas, partnernya Sela Devi. Oh, Sela Devi. Pernah dengar sih, kalau gue familiar. Even nggak notice banget tapi familiar dengan namanya. Cerita deh di pelatnas tuh gimana? Suka dukanya pasti ada. Nah, itu yang kita tunggu sebenarnya. Juga pada kepo kan. Pasti kan banyak tuh orang yang di other side dari pelatnas. Pasti ada seru-serunya juga kan. Kalau serunya ada dong. Serunya pasti banyak. Boleh. Serunya juga banyak. Waduh, ada ujung jurang gitu. Seru aja. Kalau di dalam pelatnas sebenarnya serunya karena kan kita ketemu senior kan. Jadi kita tahu nih lawan-lawan kalau nanti untuk naik ke level berikutnya pasti kan ketemunya sama senior. Nah, itu dapat ilmunya sih dari senior. Oke. Terus lebih kayak kekompakannya ternyata di dalam masih kita diajarin sama senior. Seseru itu ya. Dulu waktu di pelatnas itu ada nggak sih target gue pengen nih ngalahin dia tuh siapa? Waktu baru masuk pelatnas ada. Pokoknya pengen lebih daripada senior. Yang pasti. Dulu pas di pelatnas ada orang yang dikagumin gitu gak sih? Dikaguminnya maksudnya skillnya, jam terbangnya dia main. Role modelnya lah. Role model. Oh ada. Kalau dulu di Liliana Natsir. Liliana Natsir cuy. Legend itu keren. Gue juga seneng tuh keren dia. Berarti sempat latihan bareng. Iya. Tapi kan kita beda tim. Ya kan ganda campuran, saya ganda putri. Ganda putri. Oh kalau ganda campuran yang mix cowok cewek. Oke. Mas Ira mana ganda apa? Gelandangan kali ya. Oke, terus kan balik ke pelatnas tuh, mulai terus pertama kali buat ke turnamen yang di luar. Itu di mana? Dulu pertama kali baru
pas masuk pelatnas di Indonesia. Di Indonesia. Indonesia. Oh, di Indonesia Open ya? Indonesia Open. Oke. Oke. Kemudian kan mulai keluar. Ya baru mulai keluar negeri, pertandingan dikirim sama pelatih. Oke. Kalau di luar negeri gitu lebih enak tanding luar negeri apa di lokal sih, Mbak? Beda ya. Kalau di dalam negeri kayak di Indonesia itu lebih serunya karena supporternya kan. Supporternya kan sebenarnya. Kalau di Eropa itu lebih sepi sih. Sepi. Iya. Tapi berarti menarik ya untuk apa supporter di Indonesia tuh lebih seru ya. Lebih seru karena pasti membuat kita sendiri lebih semangat. Iya. Badminton kan paling banyak fansnya juga di Indo. Kalau di bola itu kan pemain ke-11. Pemain ke-11. Iya, Pemain ke-12. 12 sebetulnya. Kalau di badminton tuh Pemain ketiga ya. ketiga. Iya. Kalau oke. Apalagi di Indonesia kan kita termasuk prestasinya oke lah badminton ya. Iya benar. Emas Olimpiade pertama Indonesia dari badminton ya. Iya benar. Yes. 92 tuh. 92. Olimpiade 92. Yes. Almarhum Marquez Kido favorit saya. Oh gitu. Hendra Setiawan sih. Itu keren juga. Pasti semua punya ini ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal euforia di turnamen internasional tuh sebenarnya bagus-bagus aja ya. Cuman emang nggak se hype di nggak seseru di Indonesia. Ya. Ya emang sih kayak biasanya kalau di Eropa tuh negara mana sih Mbak yang punya culture badminton roots-nya kuat gitu. Norwegia. Enggak dong. Wah enggak. Dulu zaman dulu tahun itu masih Denmark ya. Iya Denmark. Bahkan sekarang India juga udah. Iya kuat. India udah kuat. Dulu kan negara-negara itu buat di Eropa kayak Denmark doang. Iya. Pro Hansel lah siapa. Iya. Peter Gate. Victor Axelsen dari Denmark. Saya tadi jauh ya referensi Morten Pro Hansen. Kelihatan nih. Kelihatan. Jauh banget. Tapi apa kita harus cari rootsnya. Iya benar. Ya, harus masuk ke semua lini pokoknya. Kalau tapi pernah turnamen juga di China. Oh ya pernah kalau di China. Itu gimana euforia? Pas lebih seru gak sih? Sebenarnya sama aja sih, tapi kalau untuk euforia tuh pasti Indonesia udah lebih bagus daripada yang lain. Oh, kenapa bisa bilang kayak gitu tuh Mbak? Apa? Karena memang setiap main tuh pasti supporternya nggak akan pernah ada yang diem. Oh, oke. Kalau aktif ya. Iya, aktif ya. Dan itu bikin motivasi lebih buat bertanding lebih gitu ya. Kalau untuk saya sendiri sih iya. Iya. Ngaruh berarti. Ngaruh banget. Tapi gue nonton Tarkam kemarin pas zamannya Jiwan sama Reza. Wah seru sih Pak. Sih itu. Itu juga vibes-nya juga seru banget. Iya. Kalau ngelihat langsung ya. Itu di pertandingan itu jauh sih. Itu kita juga langsung gimana ya? Iya. Jadi pengen badminton juga. Walaupun kita cuma latihan-latihan doang. Ya mungkin sobat-sobat Eagle yang pengen penasaran ngerasain vibes-nya langsung ya bisa dipantengin aja Raiders Eagle mainnya di mana. Rasain deh itu, tonton langsung badminton. Even itu event yang open ataupun yang Tarkam ya. Iya, itu worth banget. Iya. Mau dimanapun mau pertandingan apapun pasti Indonesia tuh penontonnya the best. Maksudnya menghibur lah gitu. Bisa kita sampai keikut euforianya mereka yang nyemangatin si atlet gitu kan. Betul banget. Bahagia kan terkenal dengan salah satu pemain badminton wanita yang fashionable dan juga tomboy. Tanggapannya gimana tuh? Iya. Tanggapannya sebenarnya sih biasa aja. Maksudnya ya udah nggak apa-apa mereka yang menilai. Tapi memang saya mau mengeluarkan saya seperti ini. Nggak mau yang dibuat-buat. True colors. Iya. Terus di sosmed Eagle kan gue kebetulan megang sosmed nih. Banyak banget yang ngomen DM. Wah modelnya Mbak Anggia ya gitu. Yang komen juga. Yang komen kayak pengen penasaran itu Mbak Anggia pakai sepatu apa. Berarti emang di skenanya badminton lokal punya Mbak Anggia kan punya influence. Punya pengaruh untuk mereka lah gitu. Itu sebenarnya Mbak Anggia jadiin motivasi kah? Atau emang kayak sebagai komplimen gue deh. Sama gue cukup dikenal ya sama mereka gitu. Karena kan kalau yang cewek berapa pemain badminton yang gue tahu ya paling kayak nama-nama besar tuh Pak. Kayak siapa tuh? Lilian Natsir. Legend Indonesia. Contohnya ya Debbie Susanto, Susi Susanti. Kalau Mbak Anggia tuh kan ibarat memang udah punya nama, ya orang cepat notice aja gitu. Mbak Anggia, Mbak Laras yang kemarin menang di mana? Wali Kota Solo. Iya. Itu yang komen-komen kan yang nge-tag Eagle juga banyak. Ternyata emang banyak yang pengen minta foto gitu. Fanbase banyak sebetulnya. Mungkin ini karena seperti cowok kali ya.
Kalau gitu gimana Mbak tanggapannya ya? Kayak sama fans mah welcome aja ya. Malah saya seneng. Saya anggap keluarga sih sebenarnya. Iya. Walaupun ada yang haters juga saya anggap keluarga. Oh iya? Iya. Terusnya gimana tuh? Wah banyak kalau misalkan di sosmed ya. Di sosmed tuh pasti banyak yang ngejelekin kita. Tapi bedanya kalau ketemu pasti mereka minta foto. Minta foto. Iya. Jadi Berarti lebih ke cari perhatian kali. nah itu paling bener sih. Iya. Biasa hater cowok kalau sama cewek cantik kan gitu. Beda, iya. Pengen caper-caper aja. Iya, betul. Betul, Gitu betul. deh. Untuk kan pasti sering turnamen. Ada nggak sih yang paling wah gila banget nih gue? Yang paling terkesan tuh di mana sih? Pasti ada dong. Ada. Waktu itu zaman tahun 2014 ya. 14. Itu kejuaraan dunia Nih, di Denmark. Denmark. Oh, langsung Apa yang bikin itu berkesan banget gitu buat Mbak Gia? Karena waktu itu saya pernah partneran sama Della Destiara. Oke, deal. Itu saya babak 16 besar apa 8 besar gitu. Saya ngalahin jilid satunya sama peringkat satunya dari Cina. Itu yang paling berkesan. Iya. Rasanya gimana tuh bisa ngalahin jilid satu? Rasanya wah luar biasa banget karena mereka itu nggak pernah kalah sama senior kita pun. Senior kita belum pernah menang sama dia 6 kali pertemuan kalau nggak salah ya. Oke. Dan waktu itu pas banget di kejuaraan dunia saya bisa ngalahin mereka. Ngalahinnya di Achievement. kejuaraan dunia yang memang exposure-nya besar banget. Iya benar. Karena kan mungkin mereka beranggapan mereka bisa juara kan. Dan dia nggak tahu ada Underdog ya. Underdog. Underdog tapi bisa ngalah itu never say achievement. never ya. Never say never. Itu achievement sih. Kalau bisa. Banget itu. Iya itu paling berkesan. Berkesan banget sih. Tahun 2014. Wah, zaman gue kuliah tuh. Iya. Sama tuh. Wah, kita semua Karena orang. 2014 2015. Iya. Untuk sebuah karir ya, apakah badminton itu bisa menjadi sebuah Bisa banget sih kalau sekarang ya. Iya. Karena kan banyak banget tarkam. Untuk Oh. misalkan untuk kayak profesional ataupun yang nggak profesional sekarang untuk pertandingan badminton itu mata pencariannya luar biasa karena hadiahnya sekarang udah luar biasa banget daripada zaman dulu ya. Dan sponsor pun kan udah mendukung banget sekarang. Benar. Sekarang badminton udah atlet-atlet kita ya rasanya makmur semua guys. Wah apalagi kalau yang cowok ya. Iya. Tapi kalau yang cewek tarkam juga boleh join kan, Mbak? Kalau cewek sebenarnya boleh, tapi kan kita kan lihat juga dong lawannya. Kalau lawannya kayak Kenas, kan lumayan juga. Reinhardt gitu. Iya kan? Iya. Tapi emang cewek bolehin banget kan mau join tarkam sekalipun. Kalau tarkam untuk tanding lawan cowok boleh, tapi untuk pertandingan tarkam misalkan yang untuk cewek biasanya masih kurang sih. Oh gitu, masih. mungkin buat sponsor-sponsor yang pengen tarkam, kita punya riders yang emang jago-jago dan pasti membawa crowd lebih, boleh tuh tambahin kategori kali. Nah boleh tuh. Bisa tuh kayak. Tambahin kategori ganda putri ya. Ganda putri. Ganda putri. Masuk. Jangan-jangan dari situ banyak ternyata jago-jago Iya, badminton putri yang selama ini nggak terekspos kan? Iya mungkin benar karena setelah keluar dari pelatnas tuh pemain ganda putri tuh bingung mau kemana Oh, oke. karena jarangnya pertandingan di luar kan. Oke. Tapi misalkan nggak fokus di badminton nih, Mbak Anggia pengen fokus kemana nih hobi lainnya? Fokus ke diri sendiri enggak. Waduh. Enggak. Fokus Sendiri untuk- banget nih. Sendiri banget nih. Asik. Tapi gini, selain badminton ada nggak sih olahraga Nah, yang memang juga punya passion di sana gitu? even kalau olahraga pun nggak apa-apa. Olahraga deh sekarang. Olahraga. Oh ya. Emang badminton aja. Badminton. Emang badminton sih dari kecil sebenarnya. Badminton. Oke. Apa sih yang membuat tertarik sama badminton itu? Bisa nyemes kali ya? Iya. Ah. Mes orang kan. Kayaknya kalau ketika nyemes terus kayak ada sesuatu gitu. Iya. Bisa sih kayak gitu. Tapi apa yang bikin tertarik ya? Karena emang udah suka banget segitunya. Dari 5 tahun. 5 tahun, Pak. 5 tahun tuh. Tapi emang kalau udah punya hobi dari kecil dan hobinya itu doang pasti bakal keterusan gak sih? Iya. Iya, harus dari kecil. Karena udah seneng sama hobinya sih. Hobinya itu. Soalnya dari keluarga pun nggak ada yang bisa main badminton. Bukan dari keluarga badminton. Gitu. Tapi orang tua bokap sama nyokap emang suka nonton badminton. Oh. Lucunya saya lahir itu ditunda sama nyokap. Waduh. Gara- Gimana tertunda? Gara-gara nonton dulu Uber sama Thomas tahun 94. Iya. Nunggu sampai selesai kan itu pas banget tuh. Thomas sama Uber dapet medali kan. Medali, Habis itu baru dilariin ke rumah sakit. Wah, gila.
Kayaknya sih dari situ. Dari situ kayaknya dapat ini banget. Iya. Harusnya Dan badminton. harusnya namanya ada Ubernya nih. Iya. Harus nih. Kalau karena lahirnya cewek, Nah, Ya namanya yang kecewa-cewaan aja. Tapi unik sih ceritanya. Berarti emang ditunda gara-gara event Uber. iya, Jom. event Uber. berapa lama tuh ditundanya? Harusnya saya tanya. Kalau enggak saya marah ya. Tunda. Oh iya. Ya tapi kalau ditunda kan jadi nggak Gemini nanti. Nah, iya benar, nggak Gemini. Bang gitu kelahirannya sama kayak gua. Oh iya, 22 Mei. Betul loh. 22 Gemini. Gemini. Cuma beda tahun aja. Nah. Iya. Makanya orangnya karismatik. karismatik. Kelihatan sih, fans saya banyak banget. Iya. Oh berarti kalau ditunda jadi Taurus ya? Taurus kan. Nggak Ngerempet bisa. dikit. Nggak bisa Nggak kurang. bisa, kurang. Tapi kalau untuk gaya ini emang dari fashionnya Mbak Anggi itu emang yang boyish ya, tomboy. Iya. Ya, emang udah nyaman banget. Udah nyaman banget. Ah. Karena nggak suka yang ribet-ribet kan. Iya, Lebih iya, enak simple. Iya. Oke nih kan Mbak Anggia dikenal juga Rider Eagle. Boleh deh cerita kenal brand Eagle tuh. Eagle tuh gimana sih di mata Mbak Anggia? Kalau boleh bilang sih dari dulu, dari baru pertama main pakai sepatu memang udah Eagle. Udah Eagle. Seri Apa tuh? Seri apa tuh? Aduh dulu tuh sih Warnanya apa? Putih. warna putih kan pasti. All England berarti. All England. Iya, Legend sih. Rata-rata sih kayaknya pakai itu atlet. itu dulu banget. Udah pasti pakai Eagle. Udah pasti pakai. Karena belum sanggup beli merek yang lain. Oke, mudah terjangkau ya. Yang terjangkau tapi enak. Ya, Nah, itu. Eagle. Emang itulah kelebihannya. All England kan kita juga udah pernah ngeluarin yang baru-baru ini sih, 2021 ya. Nah, tapi kita mix sama konsep of course. Ya. Jadi bisa buat lifestyle juga. Heeh. Mungkin bisa nanti kita reissue Itu kita reissue lagi deh yang versi OG-nya itu. OG-nya. Karena memang banyak juga yang nanya kan. Iya. Dengan colorway-nya dia yang klasik kan. Iya benar Dengan banget. solnya yang gam itu. Iya. Putih biru itu Putih legendnya kita Iya. sih emang. Tapi emang beberapa atlet yang legend juga latihannya pakai begituan. Semua banyak sih emang beberapa atlet yang memang sempat kita wawancara. Iya. Semua memang base-nya dari sepatu Eagle. Eagle. Iya. Terutama seri All England itu ya. Iya. Dan itu emang legend banget. Iya. Nah kemudian setelah itu kan mulai tuh. Belakangan ngeliat Eagle tuh gimana sih? Kaget sih kalau ternyata Eagle masih keluarin. Eksis. Iya, masih eksis dibuat di badminton ya. Badminton. Dan sekarang kalau secara varian gimana tuh? Kalau sekarang secara varian lebih bagus sih. Bagus ya. Saya lebih seneng. Senang. Sejauh ini ada nggak sepatu favorit Ah. badminton Eagle nih? Ada dong. Ada yang mana tuh serius? Boleh dong di spill dong. Sepatu favorit saya Ah, Hurricane sama PNR ya. Mas. Hurricane. Hurricane kenapa? Hurricane sama PNR. Menarik nih buat dibahas. Kenapa Hurricane dulu deh? Karena pertama kali pakai Eagle lagi yang Hurricane itu dipakai langsung cocok sama di kaki. Nggak yang terlalu kaku, yang nggak perlu ditekuk-tekuk dulu kan. Iya. Itu dari feel-nya. Kalau dari Dan- colorway-nya suka yang mana tuh? Dua-duanya suka sih. Semuanya suka. Karena basicnya yang harus Hurricane putih bagus banget sih. Oke. Keren banget sih. Warnanya tuh beda enak. Pas banget. Kalau yang PNR boleh. Kalau yang PNR sama nyaman di kaki dan modelnya lebih bagus. Bagus. Ah. Ya, karena emang banyak fitur yang baru sih di Ya. PNR kan. Triple density ya. Triple density. Berarti kalau pakai PNR dan Hurricane buat hangout lifestyle juga pun masuk sih ya. Masuk. Heeh. Apalagi yang warna putih ya. Yang putih. Allah cakep sih Pak. All white. Tapi Iya. nggak salah. Gak pernah salah. Nggak pernah. Karena emang apalagi yang Hurricane dipakai buat hangout gitu kayaknya beberapa orang Hurricane ada. putih ya. Hurricane putih cakep. Iya, Hurricane putih. Gue sendiri juga pakai tuh kalau lagi. Iya. Kalau lagi hangout pakai isi. Karena untuk Hurricane itu nggak masih bisa buat hangout lah dengan colorway yang putih itu. Iya. Iya. Di mix sama jeans juga oke, sama ini oke. Cocok banget. Tiba-tiba diajak main badminton, ayo guys. Oke. Gue udah pakai Hurricane. Iya, tapi kita nanya jeans ya. Iya makanya saya wah robanya nggak enak nih kayaknya. Susah geraknya Pak gitu ya. Iya kan. Tapi kalau misalkan ini ada yang baru nih, kita kan ngeluarin yang Atmosphere sama Clyde. Dari dua ini pilih satu dong. Mbak, yang mana yang menurut Mbak Anggi itu oke? Atmosphere yang Clyde ya? Kenapa yang Clyde? Yang Clyde lebih bagus sih. Lebih bagus. Kalau yang Atmosphere lebih kelihatan laki banget ya. Ya. Kemarin kan Mbak Anggi ini sempat jadi talent juga di video campaign kita, di video campaign Atmosphere dari udah tayang dong. Udah tayang. Oh, teman-teman mungkin boleh Ah, buka channel YouTube ya Eagle di sepatu Eagle. Itu kita udah banyak video-video campaign kita yang baru dan Mbak Anggi salah satu talent favorit kita. buat Ada yang mau kepoin Bang Anggia. Iya, Tadi. lebih jauh. Boleh. Kalau Eagle ya. Iya. Sepatu Itu Eagle.
Itu kita nge-highlight si Atmosphere dan Clyde sih sebenarnya. Sepatunya kita juga udah pasang sini, tapi nanti kalau mau lebih kepo lebih jauh lagi langsung aja buka eagle.co.id atau kunjungin YouTube kita di Sepatu Eagle. Atau Instagram kita Mas Irwan di Ya di Eagle Shoes. Itu banyak banget tuh konten-konten kita yang menarik. Banyak banget. Terus gini, kalau lagi di lapangan nih lagi main, banyak gak sih yang kepo dengan kan uniform udah Eagle berarti. Banyak gak sih yang nanya? Oh banyak banget. Iya. Karena banyak yang nanya, enak gak sih sepatu Eagle? Oke. Pasti. Terus saya pasti bakal jawab, dulu lu udah pernah nyobain sepatu Eagle belum? Gak mungkin gak enak kan? Sama sekarang. Berarti simple, yang warna-warna simple itu lebih Iya, bebas. lebih enak sih. Kayaknya juga atlet-atlet sekarang lebih seneng pilih warna yang tone-nya kayak gitu gak sih? Karena buat mix and match. Buat mix and match kali. Iya benar. Jadi, Buat style sama bajunya kan? iya dia bisa. Tadi ngomong-ngomong baju, jaketnya juga keren banget nih. Ini nih, Iya. ini saya suka banget jaket ini. Iya serius. Iya. Retro. Varsity. Varsity. Buat teman-teman kalau mau cari bisa di eagle.co.id. Eagle.co.id. Ini jualan mulu nih gue nih. Nah, soalnya kan memang untuk saat ini desain-desain kita banyak banget di komen-komen DM tuh Instagram yang nanya ya dengan desain-desain yang paling baru nih. Tapi saya seneng sih dapat jaket ini karena bisa dipakai kemana aja. Kemana aja. Sama kita juga ngeluarin jersey yang abstrak itu juga salah satu jersey yang best selling juga. Iya benar. Ala-ala banyak lettering di torsonya itu. Bagus yang gold hitam. Yang gold hitam. Gold hitam yang rilisan baru ya. Yang baru cakep banget. Yang cakep itu buat jalan. Itu kadang gue mikir nih kalau pakai futsal juga asik kayaknya. Cocok aja. Ya kan? Iya benar-benar. Nah, karena kan kalau badminton tuh kita tahu nih, oh ini orang pakai jersey badminton. Biasanya kan pattern ketahuan. Pattern badminton kan itu aja. Makanya Eagle tuh ngeluarin dari desainer kita tuh ngeluarin yang memang bisa juga nggak harus melulu di lapangan. Jadi buat lo nongkrong di, gua juga masih pakai sih itu. Nah, kan berarti kita kan dari sudut pandang kita nih sebagai orang awam. Katanya sih kalau di kejuaraan nasional gitu ada kategori khusus kan ya kalau pakai jersey, nggak boleh sembarangan. Regulasi. Oh iya. Regulasi. Ada. Kalau untuk pertandingan biasanya logonya yang nggak boleh terlalu kebesaran. Ada ketentuannya. Iya. Even itu nama di belakang pun juga. Iya, nama di belakang sama sponsornya. Kalau warna Mbak harus. Kalau warna sih bebas masih. Tapi kalau nggak salah harus satu warna atau 2 warna aja, nggak boleh. Sebenarnya boleh 3, tapi kalau bisa satunya yang lebih kelihatan warnanya lebih banyak. Jadi misalkan putih, hitam, gold, putih lah. Ya ada yang dominannya. Dan itu emang regulasi khusus ya, nggak boleh. Kalaupun kita ngelanggar pun denda kan? Iya benar denda. Iya. Jadi kayak pas kemarin gue nonton film Air, asik. Yang tentang sepatu, jadi si Michael Jordan yang pakai sepatu ini didenda gitu. Gue langsung mikir nih kayaknya konsepnya emang kayak gini ya kalau mau kejuaraan. Emang warna itu adalah matters, masalah gitu. Iya benar. Malah itu warna sebagai salah satu yang dipantau juga sama mereka. Kalau dari Mbak Angginya sendiri nih, kan kalau main badminton setiap hari kah? Latihan? Kalau sekarang setiap hari. Enggak, paling ada seminggu 2 kalian stop sih, istirahat. Di waktu-waktu kosongnya berarti hobi aja ya? Kayak nyantai. Betul. Tapi sekarang lebih menikmati sih. Iya. Menikmati. Ya udah saya hobinya. Kalau dulu kan waktu masih di pelatnas mungkin masih ada tuntutan. Ya sih. Nah, ada banyak. Kalau sekarang lebih kayak ya udah nikmatin hobinya, seneng aja ngelakuin. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kita kan sekarang udah banyak ngomongin soal background dari Mbak Anggia nih. Ini di other side-nya lebih seru juga nih. Di other side-nya. Pasti banyak yang kepo juga. Kasih tahu dong ke kita fakta. Maksudnya apa nih? Mbak Anggia ini karakternya gimana sih? Asik. Yang kita dengar katanya anaknya kopi banget nih. Oh iya. Iya. Dan itu pasti every day, every morning itu pasti kopi. Pasti. Karena kayak aduh gue butuh banget kafein. Wih gila. Coffee mix aja sih saset buat naruh kantong ya. Bisa. Habis itu beli es batu aja. Iya. Plastik itunya. Berarti Mbak Anggi sering cafe hopping ya? Iya benar. Seputar Jakarta gitu. Kebanyakan seputar Bekasi sih. Bekasi sih. Oh iya kan orang Bekasi. Bang ini anak Bekasi. Anak Bekasi loh. Buat fans Bekasi boleh nih. Boleh. Boleh kita mabar bareng. Oh main apa? Bukan dong, main bulu tangkis mabarnya. Bukan mabar itu lagi ya? Mabat main badminton. Soalnya gini, pemain badminton ini gue baru tahu juga.
pemain badminton di Indonesia, terutama Raiders Eagle, itu hobi-hobinya banyak yang unik sih, kayak main gamers. Oh, saya juga masih kan? Ya, gamers juga kan. Mainnya yang mana nih? Yang itu tuh. Ya, yang itu deh pokoknya. Yang berlima ya. Yang berlima. Oh iya. Kalau gitu. Kalau masuk sponsor bisa kali. Bisa dong. Jadi sebenarnya ya badminton itu emang boleh kita jadiin hal utama yang kita patokin buat nih kesenangan gue. Tapi di samping itu banyak yang kita nggak tahu. Ada yang hobi ngoleksi motor. Iya. Hobi otomotif. Betul. Hobi gaming ataupun lain-lain, unik aja gitu. Maksudnya mereka nggak terpatok dengan satu kategori. Gue badminton aja. Ya benar-benar. Berarti selain badminton kan udah hobi dan jadi karir juga nih. Tadi juga ada kopi. Selain itu apa sih, Mbak? Selain itu, kalau ada masa waktu liburnya sih biasanya main game. Iya. YouTube. Traveling tergantung sih. Karena kalau traveling kan masih ada pertandingan, jadi nggak mungkin. Paling akhir tahun biasanya. Akhir tahun? Ngapain tuh? Liburan. Sama awal tahun ya. Iya, dekat sih. Iya. Desember berarti ke Januari. Betul. Waduh. Ya berarti kemarin juga baru liburan ke Thailand kan? Iya, karena tahun kemarin sibuk pertandingan kan. Terus sama awal tahun masih ada pertandingan, baru ada waktunya kemarin. Untuk saat ini nih, kan double ganda sama Paras ya? Iya benar. Itu siapa sih sekarang rival terberat buat di lokal gitu? Waduh. Butuh banget defenser ya deh. Ada lah yang nggak usah defenser. Tapi pasti ada nggak sih? Oh ada pasti. Ya kayak ketemu, wah nih gue mental nih. Ada pasti ada. Kalau kayak gitu ya tetap ini kali poker face kali, santai. Iya. Dalam hati. Mental. Lebih ke tenang dikit sih. Ya. Tapi kalau gitu udah terbiasa lah Mbak Anggia. Karena kan apalagi udah jam terbang. Ya kan udah banyak ngelawan ABCD. Walaupun susah pun ya udahlah, santai. Betul, rezeki kan nggak kemana. Rezeki nggak kemana. Yang penting mainnya happy, seneng. Nah untuk kedepannya nih Mbak Anggia ada plan apa lagi nih? Either itu di badminton atau di mana kah? Bisnis kah? Atau mau tetap jadi gamers lagi? Ikut? Kalau sekarang sih masih persiapan pertandingan lagi sih. Di mana tuh Mbak? Nanti di Surabaya sama di Balikpapan. Surabaya Balikpapan. Tanggal berapa tuh? Di Surabaya tanggal 31 sampai 5, di Balikpapan tanggal 7 sampai 12 Agustus. Buat fans-fans yang daerah Surabaya Balikpapan boleh tuh. Boleh ketemu. Tinggal DM aja. Kak, aku ke sana nih. Ya. Mau dibawain apa? Iya. Bener banget. Iya kayak gitu kan. Dan ada pesan lagi buat teman-teman yang ngefans sama yang followersnya Mbak Anggia, karena kan mungkin kalau di Instagram ya bisa sih terwakilkan, teman kan nggak bisa dicari satu-satu tuh. Ya benar. Ya kan? Mungkin juga buat fansnya yang masih belia-belia nih ada pesan-pesan, ya kan? Buat motivasi buat mereka juga. Motivasi perjalanan gimana nih sampai. Sebenarnya kalau untuk fans, terima kasih udah selalu dukung saya, tetap support saya. Untuk yang mau menjadi atlet bulu tangkis harus tetap semangat, fokus. Yang penting happy kalian untuk ngelakuinnya. Dan passionate ya. Iya benar banget. Kalau nggak happy nggak mungkin bisa sih. Semua itu emang harus dilakukan dengan enjoy dan dari hati. Oke. Dari lapar maksudnya. Lapar ada kemauan tuh. Oke, ini kita udah masuk ke sesi terakhir. Kita udah ngobrol banyak A, B, C, dan Z. Kita sekarang pengen review nih soal Eagle kan baru ngeluarin raket. Nah ini yang ditanyain sama orang. Banyak banget ya. Serius ya? Serius. Banyak banget. DM tuh banyak banget yang nanyain dari awal tahun kemarin. Raket dong Kak, raket dong. Betul. Atlet-atlet lain juga nanya. Raket nyamuk. Sepatu memang enak, tapi raketnya ada. Harus ada. Nah itu. Iya gak sih? Betul. Untuk raket terbaru kita namanya apa, Mas Irwan? Acro Series itu ada di Acro Max dan Acro X. Oke. Kalau yang Max itu karakternya lebih untuk pemain yang defense, pemain yang jago smash lah istilahnya. Kalau udah coba dong. Saya udah nyoba yang Acro X. X berarti ya tipikalnya Mbak Anggi di lapangan pemain depan. Iya berarti yang playmaker ya. Betul. Acro X. Ya. 3 warna. Coba dong review tipis. Kalau menurut saya udah lumayan ya. Tapi mungkin kelenturannya kurang, masih sedikit kurang. Oke.
Sama, ya udah sih itu doang yang paling penting, kelenturan sih kalau untuk pemain depan. Kelenturan tuh dalam aspek apa mana itu? Dari batang raket sampai kepalanya. Untuk beratnya sih udah cocok. Udah cukup. Kalau tarikannya biasanya berapa di lapangan pakai Acro X itu? 29. 29 itu normalnya sih ya. Ya kalau untuk atlet biasanya normalnya 29 30. Kalau 32 itu kan udah kelas yang lebih apa sama aja. Kalau 32 biasanya kalau raket yang nggak kuat sering patah sih. Oh iya. Terus pantulannya juga beda kan pasti. Iya benar. Berarti di tarikan 29 itu selama ini Mbak Anggia udah sering pakai Acro X ya buat main latihan. Berarti di event-event nanti Acro X lagi nih ya? Boleh dong. Oke, siap. Apa karena suka kopi pasti suka juga orang yang brown sugar itu? Oh iya sih, lucu sih sebenarnya itu unik loh warnanya. Karena kita di iklan terakhir kan kita nge-highlight si warna itu, yang warnanya agak butter ya. Butter ya. Apa sih warna aslinya? Jingga, butter, krem. Masuk. Krem nggak sih? Iya. Itu sebenarnya cocok sama keluaran series Eagle tahun lalu yang Commando X. Oh iya, itu ada tuh saya sepatunya. Itu lucu loh. Itu juga. Itu banyak banget orang teman-teman masih pada nyari buat yang seri Commando yang warnanya itu kopi banget kan. Emang kita di sini pengen ngajak tuh badminton nggak melulu soal di off court juga kita pengen gitu kan. Kayak Mbak Anggia kan selain badminton juga hobi sambil ngopi. Nongkrong kopi itu cocok sih, raketnya warna itu, sepatunya itu. Kaos kakinya juga ada kan? Ada juga yang itu saya seneng banget itu. Oke, berarti kalau untuk raket so far ya itu aja sih ya paling ya. Itu doang sih. Minusnya dari saya ya. Iya. Kalau pasti banyak dong. Plusnya banyak. Karena udah ada raket sekarang. Iya, itu enak ya, enak. Kalau misalkan pemain yang kayak Mbak Anggia ini kan pemain playmaker, kalau main yang pakai yang Acro Max juga tuh boleh-boleh aja kan? Apa emang kurang ya? Masih bisa sih. Masih bisa. Enggak yang ini tuh Acro X cuman buat playmaker, enggak. Oh, masalah masih cocok semuanya. Masalah jadi isu juga. Banyak yang nanya kalau di DM, cocok nggak buat gini-gini? Mungkin kan kita dapat insight-nya langsung dari atletnya langsung. Sebenarnya balik lagi ke mereka sih biasanya pakainya gitu. Mereka lebih nyamannya ke mana? Betul. Karakternya ya, sesuai karakter main depan. Oke. Ini udah like segmen, ada tambahan lagi? Oh dari gue sih udah ya, kita udah ngobrol-ngobrol. Ada gak sih pesan-pesan dari Mbak Anggia? Apa lagi nih pesan? Apa lagi nih? Pesan kopi? Nasi goreng enak kali ini, habis ini makan nih, habis ini nih. Iya. Apa kita ngebahas zodiak aja kali ya? Waduh jangan. Karena kita Gemini nih. Iya Gemini. Ini bapak satu Leo. Wah kritik. Gemini itu katanya kalau main badminton di lapangan, kacau. Kacau balau. Keren maksudnya. Gue emang bukan atlet badminton sih bang. Tapi Gemini tuh kalau lagi main bisa sadar kamera loh. Wah iya. Serius. Seru banget. Dulu bukan dulu sih. Beberapa minggu yang lalu gue pernah dapet dikirimin sama salah satu fotografer nih, motoin Mbak Anggia sama Mbak Laras. Betul. Di foto itu ada Mbak Anggia, posenya unik loh. Dia begini ke kamera. Gila. Tapi saya belum dapet itu foto. Dapat. Oke. Nanti tak kirim ya. Nah, itu saya mikir, wah, emang Gemini ini sadar kamera sih. Betul. Iya. Kenapa kayak gitu? Karena saya baru pertama kali ngalahin lawannya. Oh gitu. Nah itu lawan yang lumayan susah. Sebenarnya kan posenya itu gila. Ntar posting di feed ya. Harus lihat. Jadi penasaran. Nanti diposting di IG Eagle, tenang. Oke. Iya. Oke, itu aja kali ya dari Mas Irwan. Kalau dari gue sih udah, semoga kedepannya Mbak Anggia lebih punya milestone yang mantap lagi. Amin. Juara makin juara. Amin. Mbak Laras makin maksimal lah, fansnya makin banyak. Amin ya Allah. Iya. Dan buat teman-teman mungkin boleh kepoin sosial media kita. Iya kalau teman-teman mana Mas Irwan? Kalau mau ngepoin Instagramnya Eagle langsung aja ke Eagle Shoes. Kalau mau kepoin Mbak Anggianya aja. Anggia Awanda. Kalau nggak di sini kita cari salah. Di sini di mana aja nih? Boleh juga kunjungi website kita di www.eagle.co.id dan juga kita ada TikTok juga ya? Kita ada TikTok juga di sepatu Eagle. Kalau misalkan pengen beli produknya, buka aja Instagramnya di Eagle Shoes. Kalian klik aja yang di bio itu, bukan bio Pauline ya. Masa back pemain diklik di bio Instagram itu ada link, kalian bisa langsung ke marketplace, ada Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Langsung kalian bisa beli di situ produk-produk baru,
hajar aja. Bisa di keranjang kuning gitu ya? Keranjang kuning, buset. Ya kalau misalkan bingung mau gimana, ngeliat Mbak Anggi aja di Instagram Stories-nya. Biasanya Mbak Anggi kalau di Instagram Stories kan sering aktivitinya main badminton kan? Iya benar. Bisa sekalian DM kan? Mau abis latihan mau dimakan apa? Aduh. Adminnya Eagle dong kasih makanan, woi. Oke, thank you nih, thank you. Kita bakal ketemu lagi di next podcast ya. Oke, boleh. Either itu Mbak Anggi nanti dengan Mbak Laras, kita interview langsung. Kayaknya akan seru juga tuh. Lebih seru sih. Pasti banyak banget yang kepo kan. Betul. Buat Duo Dewi ini. Duo Dewi nggak? Duo Dewi. Iya, Duo Dewi. Ini kita mau gantiin ya? Iya. Wah, cakep tuh Duo Dewi. Makanya kita bawain satu-satu biar memperkenalkan diri aja dulu. Setelah itu kita nanti double date. Wah, double date. Maksudnya double tamunya. Ya, double partner. Iya, double partner. Dada aja. Oke, terima kasih teman-teman dan sobat-sobat Eagle. Mungkin kita nanti akan ketemu di podcast selanjutnya. Pokoknya kalau misalkan ada saran atau komen, kalian bebas komen aja di bawah. Pengen ngundang siapa, pengen ngebahas soal apa. Karena kita emang terbuka banget, nggak cuman badminton aja. Kita bisa ngebahas soal sepatunya, desain itu kayak gimana, fitur yang kayak gini gimana. Karena kita juga bisa datengin salah satu desainernya juga untuk ngobrol bareng di sini, di podcast ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Terima kasih Bang Gia untuk atas waktunya. Makin sukses terus ya. Amin. Mas Agus terima kasih juga. Oke. Yang pasti sukses buat Eagle. Terima kasih pasti. Bang Anggia juga harus sukses. Gue Nirwan Syahputra signing out. Saya Agus. Saya Anggia. Eagle, break your limit.